صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل جد وسلم والشرف يا رب جد والشرف يا رب جد والشرف يا رب يا رب كرما وتكريما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والنبي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. As'alullaha ta'ala al-futuh wal-munuh war-rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi war-ruh sumil arwahil ulama'il amilin fassirin muhaddisin wa masyayikhina fid din ghafarallahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayna ajma'in wa biniyati anna allaha yanfa'una bi'ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa wal Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabil kiram azwajihi wa zurriyyatihi syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli waliya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wal ilmi. Alhamdulillah atas nikmat Allah pada kita, yaitu nikmat yang paling besar adalah Islam, iman, dan nikmat ilmu, ya. Dengan ilmu, ya, kita beramal dengan harapan supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, ya, tidak diterima. Maka ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib aini, artinya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ya. Manakala ilmu itu fardu ain, maka setiap orang wajib mempelajarinya, seperti berwudu, sholat, ya, puasa Ramadan, ya, zakat, ya, jika ada yang disekatkan, haji, ya, jika diwajibkan, maka wajib pula mempelajarinya. Bila mana ilmu itu hukumnya fardu kifayah, maka hukum ngajinya, hukum belajarnya juga fardu kifayah. Seperti tentang sholat jenazah, seperti tentang belajar usul tafsir untuk memahami Al-Quran, ya. Seperti usulul hadis, ya, ilmu hadis, ya, asbabun nuzul, asbabul urud, belajar ilmu faraid, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi mempelajarinya juga fardu kifayah. Kalau ada yang bisa di satu jamaah, maka di satu daerah, di satu kampung, maka itu tidak cukup. Ada yang sunnah, ya, yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu ngajinya hukumnya ya sunnah juga. Secara umum, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Katanya ngaji wajib. Nah, ya. Jadi hadisnya kan begitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Ngaji itu, nyari ilmu itu wajib. Ilmu apa? Dijelaskan di situ, ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin ini enggak sama nih. Ya. Kalau kita baca bab wudu, ya, gua udah bisa. Baca bab sholat udah bisa, ya enggak? Ya, iya.
Jackson. Yang ngantuk jadi bangun. Iya. Iya. Jadi ngantuk jadi apa? Ada hikmahnya juga itu. Iya. Kalau yang mau pergi haji, ya pengennya bawa haji. Kalau yang mau pergi umroh juga ya, udah umroh, ya umroh udah baca bab haji, baca bab umroh ini. Kalau yang mau kawin, mau nikah, maunya baca bab apa? Nikah. Iya. Jadi yang belum bisa wudu, bab wudu, yang belum bisa sholat, bab sholat, yang udah bisa bab sholat, bab husunya bagaimana? Jadi ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu hal, ya, ilmu yang menjadi tuntutan kepada kita, yang wajib kita kenal, yang wajib kita punya ilmunya, ya. Nah, kalau ini namanya pengajian umum. Pengajian apa? Umum, ya. Judulnya apa misalnya sekarang? Palestina misalnya begitu, jadi ngaji apa? Tentang Palestina, gitu ya. Iya. Iya, ya. Palestina disebut Palestina itu termasuk ya Baitul Maqdis yang difirmankan oleh Allah keutamaan Palestina atau keutamaan Baitul Maqdis itu, ya, keutamaan Baitul Maqdis yang disebut dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baitul Maqdis disebut dalam surah Al-Isra ayat 1, ya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa itu apa? Baitul Maqdis. Boleh juga disebut Baitul Muqaddas. Innahu bilwadil muqaddasi tuwa. Juga Muqaddas dibacanya. Yaitulah Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu negeri yang afdol yang ketiga dari Mekah, Madinah, terus Masjidil Aqsa. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW kalau mau markirin kendaraan yaitu di 3 tempat. La tushaddur rihal illa ila salasati masajida. Jangan diikat itu kendaraan karena kendaraannya binatang, jadi jangan diapain? Jangan dicancang itu kendaraan. Ya kalau sekarang kendaraannya mobil ya jangan diparkirin ya itu kendaraan kecuali di 3 tempat.
Yang pertama Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram, keutamaannya kita sholat di sini 100.000 kali, di sono sekali. Wa masjidi fil Madinah, masjidku di Madinah. Jadi 1000 kali kita sholat di sini, maka di sana sekali. Sekali subuh ya. Di sini 1000 kali subuh kita sholat. Sono sekali fadilahnya itu sama. Di Masjidil Aqsa 500 kali kita subuh di sini, di sono sekali. Selain dari masjid yang 3, wa ma siwa hazihi salasah, selain daripada masjid ini yang 3, mutasawiyatun, sama aja. Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Masjid Banten, Masjid Demak, Masjid Al-Ittihad, At-Taqwa, dan lain-lain masjid namanya itu sama aja. Yang membedakan mungkin jamaahnya. Ya. Walaqad jaa fil hadis, telah datang di dalam hadis atas keutamaan Masjidil Aqsa, man mata fi Baitil Maqdis faka'annama mata fis samai. Siapa yang mati di Baitul Maqdis seakan-akan ia mati di langit. Mengapa dikata mati di langit? Kalau kita baca doa arwah, orang yang mati di bumi ini dimintain doa supaya ruhnya naik mana? Langit. Allahumma ftah abwaabas sama liruhihi liruhiha liruhihim. Jadi minta dibukain pintu langit, maksudnya ruhnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah di langit ya. Qabul berarti menunjuki diterima ya. Nah ini yang mati di Baitul Maqdis udah seakan-akan mati di langit, kita di sini. Kemudian juga yustahabbul ihram bil haji wal umrah min Baitul Maqdis, disunatkan haji dan umrah mulai dari Baitul Maqdis, lil hadisil ladzi yaqulu man ahalla bi hajjatin aw umratin minal masjidil aqsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ihram haji atau ihram umrah dari Baitul Maqdis ya, dari Masjidil Aqsa, diampuni baginya dosa apa-apa yang telah terdahulu. Ya. Ayo kita umrah yuk. Ihram umrohnya dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Boleh disabdakan oleh Nabi, man ahalla bihajjatin aw umratin minal Masjidil Aqsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga riwayat Anas bin Malik annahu qala innal jannah tahinnu syauqan ila Baitil Maqdis, sesungguhnya sorga itu rindu. Syauqan, tahinnu udah namanya jadi rindu, karena rindu kepada Baitul Maqdis. Jadi sorganya yang rindu sama Baitul Maqdis. Sering kita dengar sorga rindu kepada 4 golongan ya. Ada lagi dari selain 4 golongan tadi itu ada lagi Baitul Maqdis juga sorga rindu ya, sorga rindu kepada Baitul Maqdis. Nah itu tentang keutamaan Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis atau
Masjidil Aqsa itu diperangi oleh Yahudi. Ya. Dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat, ta'lif Ad-Doktor Ahmad Asy-Syarbasi Al-Ustaz Bijami'atil Azhar, di dalam membicarakan Al-Yahudu wa Baitul Maqdis, Yahudi dan Baitul Maqdis. Mengapa orang Yahudi mengaku berhak itu bumi Palestina? Al-Yahudu ka'afradin lahum dinun ba'dahum ya'udduhumul islama ahla kitabin. Al-Yahudu ka'afradin lahum dinun ya'udduhumul islamu ahla kitabin. In salamul muslimin salamuhum wa in adul muslimin aduhum. Bimuqtada qaulillahi tabaraka wa ta'ala fi suratil Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Surah apa? Surah apa? Ya pokoknya Quran dah ya. Kalau yang sering baca Quran tuh cari. In salamul muslimin salamuhum. Dalam pandangan Islam, orang Yahudi yang ada di Baitul Maqdis atau di Al-Aqsa, in salamul muslimin salamuhum. Kalau mereka itu damai kepada orang muslim juga damai. Tapi wa in adul muslimin aduhum. Kalau mereka memusuhi orang muslim, musuhi mereka. Dengan dalil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Jangan dihalangi mereka. Tidak menghalangi mereka. Tidak menghalangi kamu oleh Allah. Allah tidak menghalangi kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam masalah keagamaan. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidaklah mereka mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu, dari rumah kamu. Karena Yahudinya, karena kafirnya yang ada di sana tidak memerangi, tidak mengusir kamu, orang tersebut walaupun dia non muslim, tetap kata Allah antabarruhum, kamu berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu, berbuat adil ilaihim kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Negeri walaupun dipimpin orang musyrik, walaupun dipimpin oleh orang zalim, itu akan langgeng ya. Tetapi sebaliknya, negeri walaupun dipimpin oleh orang muslim, kalau zalim itu hancur.
Jadi bagaimana menyikapi non-muslim dalam satu negeri kalau dia tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, kita tetap antabarruhum, boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil juga kepada mereka yang non-muslim. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din. Yang Allah larang kamu dari mereka itu yang memerangi kamu di dalam agama. Wa akhrajukum min diyarikum, mengeluarkan kamu dari tempat-tempat tinggal kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum, mereka muzaharah. Muzaharah itu artinya berdemonstrasi atas mengeluarkan kamu. Anta wallauhum, ya mereka itu akan menguasai kamu, memimpin kamu. Jadi boleh kita lawan, bahkan wajib melawannya kalau orang muslim dikeluarkan dari negerinya oleh orang-orang kafir, kalau diperangi, kalau didemonstrasi. Jangan dijadikan mereka itu pemimpin. Wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun, kalau kamu serahkan itu zalim, maka bertahanlah. Dijelaskan di sini, walakinil yahudu allazina ya'taniquna as-sahyuniyah, tetapi orang Yahudi yang memperhatikan dan memeluk Zionis. Apa Zionis? Apa Zionis? Ya, Zionis. Pernah dengar kata-kata Zionis? Pernah baca ya. Orang yang mau menguasai ya tanah bumi Palestina itu. Wa ya'maluna ala ghtisabi ardi Palestin al-Arabiyah al-Islamiyah. Mereka melakukan atas merampas. Jadi kita ini banyak, kita orang awam ngapa sih pada ribut soalnya apa sih tentang bumi Palestina dirampas oleh orang Yahudi. Yang uduna fi nazaril Islam a'daan tajibu muharabatuhum wa muqawamatuhum wa adamus sukut ala ghtisabihim Palestin tasridihim abna'aha zulman wa udwanan. Jadi Islam itu memandang bahwa orang Yahudi berarti musuh yang wajib diperangin. A'daan tajibu muharabatuhum wa muqawamatuhum, ngelawan, wajib melawan. Kenapa enggak pergi aja itu orang Palestina ya, keluar ya, dia wajib apa? Memerangi dan melawan. Wa adamus sukut, enggak boleh diam katanya. Ala ghtisabihim Palestin, atas merampasnya mereka itu negeri Palestina. Jadi jangan diem aja katanya. Palestina diapain? Dirampas, jangan diem aja. Terutama ya orang Palestina. Kalau kita di Indonesia namanya solidaritas saja. Seperti dengan munajat, doa bersama. Doa bersama untuk NKRI, keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Ya, kita doa di sini bersama ya. Semoga Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, aslih, perbaikilah man fi salahihi, yang
di dalam kebaikan itu salahul Islam wal muslimin. Baiknya Islam dan muslimin. Wa ahlik, binasakanlah man fi halakihi, yang kalau dia binasa menjadi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong agama. Wakhzul man khazalal muslimin. Hinalah orang yang menghina orang muslimin. Wa ahlikil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik. Binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi jalannya orang-orang Islam ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukazzibuna rusulak, yang enggak percaya sama Rasul. Wa yuqatiluna awliya'ak, dan yang pada membunuh wali-walimu ya Allah. Jadi wa adamus sukut, kita termasuk orang yang jangan diem kalau kagak korban jiwa, karena hukum perang itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau diserang, kita diserang nih, itu fardu ain, semuanya wajib melawan. Kalau nyerang, itu fardu kifayah. Bisa jihad dengan harta, bisa jihad dengan jiwa, bisa jihad dengan lidah. Ya, lidah itu komentar. Ya, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Pakai lidah, ya, doa bagian daripada lidah itu yang. Wa tasridihim abna'aha, itu bawa kabur ya anak-anaknya, zulman secara zolim, itu anak-anak Palestina dibawa kabur atau dibinasakan, zulman secara zolim, wa udwanan, memusuhi. Wa haula'i yadda'una zulman wa buhtanan anna Palestin hiya ardul mi'ad. Dia bilang itu bumi saya sesuai dengan perjanjian. Itu pengakuan yang yadda'una zulman, mengaku-ngaku tapi itu enggak benar. Zolim, buhtanan, omong kosong. Kalau dia bilang itu bumi adalah ardul mi'ad, bumi perjanjian. Artinya bumi dianggap itu warisan. Karena dia menganggap bahwa dia adalah sulalasi Ibrahim, dia keturunan Ibrahim. Wa anna Allah Ta'ala qad wa'adahum biha, kata dia Allah yang telah menjanjikan ya dengannya, dengan bumi itu. Li'annahu qad wa'adaha biha Ibrahim alaihi salam fi zamanil qadim. Alasannya Ibrahim sudah menjanjikan itu bumi nanti buat saya, Yahudi. Ma taslim bi hadzal wa'di najidu annahu qad waqa'a wa laysa Ibrahim zurriyatan itlaqan. Jadi pengakuan dia dapat perjanjian dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bumi itu buat dia, dan dia itu mengaku-ngaku zuriyah, walaysa li Ibrahim zurriyatan. Jadi Yahudi itu bukan zuriyah Ibrahim, ngaku-ngaku. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu Yahudian. Wa qalatin nasara qalatil yahud inna Ibrahim Yahudian. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Itu yadda'i, artinya mengaku-ngaku. Sebetulnya jawaban Allah apa? Pada ngaku-ngaku aja. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani.
Saya ini bukan Golkar, bukan P3, bukan PDI. Bukan. Kalau ada yang datang sama saya dijepret trek, ya. Wah, Kiai Golkar. Jepret lagi trek. Wah, Kiai P3. Jepret lagi. Nomor 3 ya. Trek. Wah, Kiai ini. Di mana aja kayak ada. Jadi itu dibuat, bisa juga dijual itu ya. Bisa nggak dijual itu? Bisa. Tuh, Kiai aja udah ngikutin saya. Ya ambillah murid-muridnya ya. Jamaah-jamaahnya tuh Kiai udah ngikut saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Yahudi, Nasrani begitu. Ibrahim ya kata Yahudi, Ibrahim kata Nasrani. Ya jadi Ibrahimnya dijual itu. Ngaku-ngaku aja. Yang namanya Nabi kan rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Rahmatan lil mukminin, rahmat buat orang mukmin. Rahmatan lil kafirin, rahmat buat orang kafir. Rahmatan lil munafikin, rahmat juga bagi orang munafik. Rahmatan li jami'il khalqi ajma'in, semua makhluk. Masuk binatang-binatang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi. Yarhamkumullahu subhanahu wa ta'ala man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi ini. Ini saya yang di langit sayang kepadamu. Kalau kiai-kiai yang udah zaul karoma, yang udah kayak Imam Zubair, yang enggak, yang mana aja datang enggak ngaruh. Kalau kita kayak kecil, air kurang dari 2 kula, kejatuhan, jatuhan cecek aja udah, nggak usah pakai udah enggak. Hah? Kita ini kayak yang 2 kula apa kurang 2 kula? Lalu kurang 2 kula, dikomen, ya, komentarin, dapat berapa Kiai? Ya, dapat berapa? Kalau yang kayak udah kelas atas mah udah dibangunin gedung juga tenang-tenang aja, nggak ada yang, ya padahal ya harusnya kita nggak nungguin jadi yang atas juga. Ya udah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, maunya begitu ya. Binatang aja harus dikasih sayang ya. Ya sekarang dia begitu, besok kali enggak gitu. Masih ada harapan. Kayak Nabi apa? Waktu ditimpa di mana? Taif ya enggak? Saya timpa aja mau gunung apa ini kata Jibril. Jangan ya kata, padahal sakitnya. Jangan ya kata, jangan. Ngapa? Ntar anak-anak cucunya kali yang ikut dia mah kakak. Itu rahmatan lil alamin ya. Jadi udah dari dulu begitu, udah ada di Quran ya. Orang Yahudi ngaku-ngaku Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani ngaku-ngaku Ibrahim itu Nasrani. Oh Allah jawab, maka na Ibrahimu ya Yahudiyau wala Nasraniya. Kiai Muhajirin juga begitu tamunya. Syekhona ya. Saya Golkar Kiai, kan biasanya kalau baru datang ke satu daerah, Kiainya siapa nih ulamanya? Datang ya, baru diangkat jabat. Saya Kiai Golkar, emang lu di akhirat ditanyain partai aja kata kita. Emang ente di akhirat tanyain partainya gitu. Artinya jadi enggak ditanyain partainya lah. Summa kana awwalu auladihi huwa Ismail jaddul Arabil a'la falau qulna innal wa'da li Ibrahim wa zurriyatihi la kana al-arab ahaqqa bihadzal wa'di la annahum abna'u Ismail wa ahfaduhu. Kalau bilang ente zuriya Ismail sampai ke Ibrahim, kalau begitu orang Arab yang lebih berhak katanya. Walau faradna fardan annahum min sulalatihi,
kalau kita takdirkan seandainya mereka dari keturunannya lama kana lahumul haq ayyada'u mirasahu. Andai kata dia ngaku-ngaku keturunan Ibrahim, bahwa dia itu benar keturunan Ibrahim, tapi masih enggak berhak tanah itu. Li'annahum kharaju an syari'ati, karena mereka Yahudi adalah keluar dari syariat Nabi Ibrahim, keluar dari syariat Nabi Musa, keluar dari syariat Nabi Isa, keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ngaku-ngaku aja boleh ya. Jadi inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'u. Orang Yahudi kan nggak ngikutin Ibrahim. Jadi yang paling utama ke manusia kepada Ibrahim yang ngikutin. Jadi udah lain keyakinannya, jadi nggak berhak mewarisi tanah tersebut. Itu seandainya ia keturunan Ibrahim ya. Itu juga enggak. Kenapa? Dia nggak ngikut syariat ya. Kalau gitu masalah lain agama tidak punya hak warisan, yang kita bilang la yarisul qatil maqtulahu. Nabi bersabda, orang yang membunuh tidak dapat warisan dari yang dibunuh. Ya. Karena satu itu. Yang kedua, ikhtilafu dinin. Jadi mani'ul irsi, mawani'ul irsi, halangan-halangan mendapat warisan. Yang pertama, ikhtilafu dinin, beda agama. Nah, anaknya muslim, babanya kafir, nggak dapat. Atau sebaliknya, anaknya kafir, babanya muslim. Anaknya muslim, babanya kafir. Itu kalau tentang warisan tidak bisa, ya enggak? Tidak bisa. Wa kadzalika yaz'umuna, begitulah mereka mendakwah, mengaku-ngaku anna Ibrahim alaihissalam kana Yahudian. Ibrahim dibilang Yahudi, wal Qur'anu yukazzibuhum bizalika. Quran itu menganggap dusta ngaku-ngaku itu. Hina yaqulu fi surati Ali Imran, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslima. Ya. Itu dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat, karangan Ad-Doktor Ahmad As-Sarbasi, Al-Ustaz Bijami'atil Azhar. Sedikit tentang Yahudi dan Baitul Maqdis. Nah, bisa dilihat di sana beberapa halaman ya. Saya nggak sempet fotokopi dulu ya. Ada beberapa yang bisa di fotokopi ya. Semalam udah tiduran ya. Dan nggak ada yang sempat fotokopi ya enggak. Itu juga yang dulu fotokopi belum selesai dibaca. Dibawa enggak dibawa, udah lupaan. Sebenarnya masa saya udah selesai dari mulai Agustus untuk megang amanah ini. Tapi duitnya belum habis. jadi masih terusin ngabisin duit dulu. Jadi dikasih kesempatan ngabisin duit itu. Ya sudah selesai. Nanti setelah Desember nanti ada yang baru ya. Itu saya masih ingat, belum rapi dibaca itu. Ya, biasanya kalau kitab-kitab begini lupa ya.
lembaran-lembaran begini biasanya lupa ya. Lupa. Nah, dan kenapa baru dilanjutkan? Ya karena harus izin dulu gitu, harus izin menggunakan apa yang diberikan biaya untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Selanjutnya ini ada papan tulis ya. Papan tulis biasanya mau diapain? Mau ada tulisan. Ini karena nggak megang tulisan yang sudah tertulis, maka ini saya tambahkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Kalau tadi kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayat. Yang terakhir ini, yang kedua Adabud Dunya Waddin yang kemarin saya bacakan di majelis lain, di majelis judulnya Ala Qutuddin Bid Daulah. Ala Qutuddin Bid Daulah. Kedua jadi ini pertanyaan dan jawaban. Yang pertama yaitu Ala Qutuddin Bid Daulah. Kalau kita disampaikan oleh orang bahwa mengatakan memilih pemimpin itu, memilih presiden itu nggak ada kaitannya sama agama. Jawabannya apa? Laisa hunaka fil islami faslun bainad daulah wad din. Tidak ada di sana di dalam Islam pemisahan antara kekuasaan atau penguasa dan agama. Karena annad daulata fil islami hiya siyasatud dunya biddin. Karena bahwasanya kekuasaan di dalam Islam, kalau punya jabatan kan punya kekuasaan, punya kebijakan. Karena bahwasanya kekuasaan dalam Islam yaitu mensiasati dunia dengan agama. Jadi nggak bisa misah daulah dengan din. Ini bukan kajian khilafah, bukan. Wah ini bangsa khilafah ini mah. Itu ada yang begitu nanti pahamnya. Mau namanya apa kek? Ini kita ngelihat dari sisi Al-Quran dan hadis. Dari masodir, keterangan-keterangan di Quran dan hadis. Misalnya ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba terjemahin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan nusukku. Wa nusuki mananya Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perjanjian kita. Di mana setiap waktu kita baca, itu perjanjian kita bahwa segala aktivitas kita di dunia ini
tidak lepas dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali ibadah. Ke masjid baca doa, keluar masjid baca doa, ke WC baca doa, keluar dari WC baca doa. Lalu nusuk baca doa gak? Ke WC aja baca doa, masa milih pemimpin gak baca doa? Berarti tidak lepas dari agama. Laisa hunaka fil Islam faslun. Tidak ada dalam Islam, tidak di sana dalam Islam faslun. Pemisahan bainad daulah wad din. Karena mengatur dunia ini ngaturnya pakai bidin dengan cara agama. Lalu mengatur dunia ini cara agama itu bisa jadi tasluh. Nah, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin lil Mawardi. Kalau yang pertama itu adalah fatwa li Syekh Abdul Hamid. Jadi min ulama Al-Azhar Sabikon juga, ulama Azhar juga yang dahulu. Wal hakim munafizun li hazihi siyasah. Nah, kalau ulama sebagai konseptornya, planningnya, maka tanfiziahnya itu adalah hakim. Hakim itu adalah penguasa. Sesuai dengan hadis, isnani iza soluhal ummah wa iza pasadatil ummah al ulama wal umaro. Jadi kata ulama yang mensiasati dunia bidin, sedangkan penguasa itu adalah hakim, artinya pelaksananya. Kita ini kiai, ustad, mau balik cuma nyampein doang. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini halal, ini haram. Ini munkar, ini ma'ruf. Untuk bertindak menghilangkan kemunkaran nggak bisa karena nggak punya kekuatan dengan peralatan, misalnya senjata. Ngomong doang. Di sana ada maksiat. Tolong dihilangkan tuh kemaksiatan atau kemungkaran. Kita ada yang bisa kita langsung, ada yang kagak bisa. Yang kita bisa itu kita bekerja sama dengan penguasa. Itu maksudnya al ulama wal umaro bersatu. Kalau enggak, ya enggak bisa. Ulama di mana, penguasa ada di mana. Jadi bagaimana supaya soluha, supaya baik? Nah, jawabannya iza soluha solahatil ummah wa iza pasadatil ummah al ulama wal umaro. Kalau baik duanya baik, umat rakyat. Kalau jelek keduanya jelek, umat dan atau rakyat. Kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali, fasadur ra'iyah bipasadil muluk, rusaknya rakyat karena rusaknya raja-raja. Ya. Kata Imam Ghazali, fasadur ra'iyah bipasadil muluk wa fasadul muluk bipasadil ulama wa fasadul ulama bistilai hubbil mali wal jahi. Ya, Al-Ghazali ya.
Qala Al-Ghazali fil Ihya ya. Al-Ghazali fil Ihya. Fasadur ra'iyah, rusaknya rakyat karena rusaknya raja-raja. Rusaknya penguasa. Wa fasadul muluk, jangan raja aja disalahin. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya raja-raja karena rusak ulama. Ya. Karena hubungannya enggak baik. Fasadul ulama, rusaknya ulama bistila'i hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama karena dikuasai rasa cinta ama harta dan pangkat. Didominasi dengan rasa cinta harta dan pangkat. Kalau nggak nurut, duit hilang. Kalau nggak nurut, pecat. Berani? Ada yang berani enggak? Jarang yang berani. Ini mohon maaf ya. Kita ngomentarin ulama soalnya ya. Apa enggak ada ulama yang ikhlas? Jawabannya ada. Insya Allah ada. Kalau enggak ada ulama yang ikhlas, bumi udah hancur semua ya. Adalah wali-wali Allah yang ulama juga wali-wali Allah ya. Ya, adalah. Cuma untuk kemenangan dibutuhkan beberapa unsur. Yang pertama, nasrun minallah itu kalau yang pertama wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapin kekuatan. Kuwatul madiyah, kuwatul ilmiyah, kuwatul ruhiyah, kuwatul akhlaqiyah. Itu termaktub dalam firman Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan. Qala Syekh Dr. Ahmad As-Sarbasi maknahu al-ayat tastamilu ala awalan kuwatul madiyah, kekuatan materi, duit. Ad-dunia biduit wa bila duit sulit. Dunia itu pakai duit. Enggak ada duit sulit. Ya. Duit memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit. Duit bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Inkan indak pulus wa kullu maksudin lulus. Kalau ente punya pulus, tujuan lulus. Illam yakun indak pulus, mampus. Jadi wa'iddu, siapin lahum buat melawan mereka. Mastata'tum min kuwatin, kekuatan. Allah bilang siapin kekuatan kalau menang. Kekuatan itu satu, kuwatul maliyah, kekuatan harta. Biar batil bisa menang karena duitnya banyak. Karena pada lemes ini kalau dikasih duit. Pada biluk, ya. Lemes dikasih duit. Bisa enggak? Duit saya ambil. Tapi jangan pakai syarat. Gitu. Nih Kiai akalnya begitu Kiai. Saya terima tanpa syarat gitu. Kiai jangan suruh-suruh gitu. Iya Kiai saya minta doa doang. Ya, gue doain lo. Kalau ada baiknya dapat. Singkat, kalau ada baiknya dapat. Kalau dia dapat, itu doa kita. Giliran dia nggak dapat,
Doa kita juga kan kalau kuat Allah ada baiknya, berarti nggak dapat berarti nggak ada baiknya ente. Kiai kan bisa aja ngomong. Enggak Kiai saya mah sini mau minta doa doang. Iya, doa. Saya boleh belajar. Yang kedua, kuatul ilmiah. Kekuatan keilmuan. Lalu di Aqsa misalnya nggak punya perlawanan yang kuat, keilmuannya tentang persenjataan dan teknologi, ya kalah juga lah. Perlawanan karena sama-sama punya keilmuannya punya. Nah, yang ketiga, kuatur ruhiyah, kekuatan rohani. Nah ini bisa mengalahkan kekuatan jasmani. Rohani itu mesti kuat. Nih kalau kita ngumpulin orang, itu ada yang memerlukan biaya baru banyak orang. Dikasih aja tiap wilayah duit sekian, terus disiapin mobil sekian, disuruh menuin Senayan penuh itu, sama kaos, penuh. Itu nggak heran bisa. Ada lagi yang kumpul-kumpul orang banyak nggak bakal dibiayain, itu kekuatan rohani, Kita bisa ngumpulin orang banyak, bisa aja. Kalau memang itu kekuatan maliyah saja. Tapi ada kekuatan ini rohani. Itu bisa mengalahkan kekuatan maliyah. Gitu. Yang keempat, kuwatul akhlaqiyah. Kekuatan akhlak. Biar dia muslim kalau akhlaknya jelek. Jadi ngelawan maksiat bukan pakai maksiat. Alaika bitaqwallah. Ngelawan maksiat pakai maksiat enggak bisa. Ngelawan maksiat alaika bitaqwallah. Fa innahu khairu uddah. Siapin takwa itu sebaik-baik persiapan. Ya. Jadi kok yang hak itu katanya menang, yang batil kalah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ya kemenangan itu pakai syarat. Nama Allah bilang apa? Satu. Siapin kalau menang. Ini Nasrullah. Pertolongan Allah. Mata Nasrullah. Nabi dari Mekah sampai ke Madinah dipleter terus. Sama kafir Yahudi ya. Dipleter terus ya. Di embargo. Tapi datang pertolongan Allah, menang ya. Siapin bagimu apa yang kamu mampu min kuatin daripada kekuatan. Kuatan apa? Kuatul maliyah, kuatul ilmiah, kuatul ruhiyah, kuatul akhlakiyah. Yang kedua, ijtima'ul kalimah. Satu kalimat. Wattihadul ummah. Nah, memenang satu kalimat di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi satu kalimat. Betul-betul lafzon wa ma'nan. Lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lafzon wa ma'nan, dari mulut sampai ke hati. Wa nutku bi syahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara in saddaqal qalbu. Kalau syahadatnya itu masuk ke hati, membenarkan oleh hatinya.
Ya, kemudian wattihadul ummah, bersatu umat adalah liqaulihi ta'ala wa'tasimu. Nah, ini wa'tasimu ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi ini kita enggak menafikan, ya saya baca ini kan kata enak, rusaknya rakyat, rusak raja, rusak ulama. Lu emang semua ulama begitu? Saya jawab, tidak semua ulama rusak. Ya, ada. Adalah. Tapi kok ada wali Allah kok kita nggak menang? Dia doanya wali supaya kita menang kan bisa. Doanya mustajab. Kekompakan kata Allah nggak ada. Dan wali Allah juga begini. Ya, doa itu kalau disuruh sama Allah, kalau nggak disuruh nggak mau. Kalau kita kan jadi ustad, doain langsung aja dicaplok. Doain terus, dia enggak. Kalau Allah enggak suruh enggak lah. Kenapa? Karena pandangannya beda. Ini kalau gue bikin jadi damai, jadi senang, jadi aman, tentrem, lupa sama Allah. Ntar kayak semut mati di gula, kemanisan. Orang kalau senang biasanya ada yang lupa sama Allah. Kalau lagi sakit, ingat sama Allah. Kita ingat sama Allah, banyakan lagi sehat apa banyakan lagi sakit? Kalau gitu bagusan sakit daripada sehat. Kita ingat sama Allah kalau lagi duit banyak apalagi kantong kempes. Kantong kempes bagusan fakir, bagusan miskin. Itu rahasianya kenapa? Itu wali ya langsung, minta mewah, minta apa. Enggak. Sebaliknya, kalau dikasih fakir kagak ngaji, dikasih duit banyak ngaji, bagusan mana? Ngaji. Boro-boro gua ngaji, gua ngurusin keluarga, nyari nafkah, repot. Nah, kalau dikasih duit banyak, ngaji, ibadah, bagusan mana? Bagusan kaya. Ya. Kalau udah sehat, ingat sama Allah. Kalau sakit, ngeresula mulu ngeresula. Apa ngeresula? Enggak nerima takdir. Ya mendingan apa? Di mana itu kita lebih baiknya? Ya itu apa sehat? Umumnya sih orang minta sehat ya. Umumnya minta sehat. Terakhir. Tadi kan ada judulnya 2 ya, ini belum nih. Tapi udah termaktub. Jadi salahud dunia ini diupayakan supaya jadi baik, udah rusak. Ya zaman Nabi juga rusak. Jahiliyah kan rusak tuh. Datang Nabi jadi baik ya. Nah sekarang ini zaman rusak nggak? Rusak. Bisa jadi baik nggak? Bisa kalau ada beberapa syarat, walaupun syaratnya nggak penuh. Yang pertama, salahud dunia. Sarapan udah ada belum? Sarapan udah ada? Udah. Dikit lagi ya. Nah. Tasluhu bihid dunia, yang menjadi baik dengan sesuatu apa-apa yang dunia itu dengan baik, bisa muntazimah, bisa multaimah, bisa teratur, bisa serasi, bisa hukum-hukum bisa ditegakkan ya. Ada enam. Pertama, dinun muttaba, agama yang diikuti. Dinun muttabaun. Tadi sudah saya bacakan siasatu dunia bidin, mensiasati dunia dengan agama. Siasatu dunia bidin. Agak masa janji Allah apa?
Masa janji Allah itu nggak benar? Masa janji Allah nggak benar? Ya. Belalah agama, ya. Bela agama, ya. Ini saya dibela oleh Allah, ya. Siapa yang bela agama dibela oleh Allah, ya. Ya. Bela agama dibela oleh Allah. Kalau bela jabatan, bela duit, ya. Kenapa orang muslim banyak kok gak menang? Kata Islam banyak kok gak menang. Niatnya bela agama, bela kursi. Nah, sebelumnya duduk bela ayat kursi. Buddha duduk, ayatnya hilang, tinggal bener apa bener? Ustadz belum masuk aja, udah masuk sama saya. Ya. Belum tentu, jangan diponis. Jangan diponis. Iya, coba masuk. Udah masuk dalilnya lain lagi. Kita harus memasukkan syariat Islam dengan tadriji, dengan berangsur, nggak boleh sekaligus. Jadi kita ikutin dulu katanya. Ya orang awam kita ikutin, nanti kita kasih pengertian. Kapan? Ya. nanti mulu ini. Dinun muttaba. Ini agama. Kalau penguasa ngikutin agama, al-mulku biddin, al-mulku biddin. Ya boko. Kerajaan ditopang dengan agama itu bisa ya boko. Langgeng. Kalau yang namanya bako cuma Allah kekal selamanya. Al-mulku biddin ya boko. Kata Abdullah bin Mu'taz dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Ini Adabud Dunya Waddin. Lil Mawardi ya, karangan Imam Mawardi. Waddinu bil mulki yaqwa. Agama ditopang dengan raja. Ya penguasa maksudnya. Itu jadi kuat. Jadi kalau camatnya ngaji, lurah insya Allah ngaji. Kalau lurahnya ngaji, RW ngaji. Kalau RW ngaji, RT ngaji. Karena kita nih ngajar, camatnya ngaji. Ya, atau enggak ngaji, ininya apa? Sampai di agama didopang dengan kekuatan, didopang dengan apa? Agama ditopang dengan kekuasaan itu jadi kuat. Nah, siapa yang pro penguasa itu limpasannya apa? Deres. Kalau enggak, maka tempel penguasa gitu. Yang kedua, sultanun qahir. Upaya menjadi baik negara kita itu yaitu sultanun qahir, sultan atau malik ya. Muluk. Malik ya. Apa muluk bacanya? Tu'til mulka ya, muluk. Sultanun qahir. Kekuasaan yang kuat atau yang gagah atau yang tidak didikte. Dia punya prinsip yang kuat. Gak bisa dipengaruhi dengan ajakan-ajakan yang melenceng. Kuat. Oh, di bawah ada acara lagi. Sultanun qahir. Jadi punya kebijakan ya. Punya perkataan yang diikuti. Ya.
Adlun keadilan. 3 adlun keadilan syamil. Keadilannya merata. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, enggak. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, ada kata Fatimah nyolong, saya potong juga. Nah ini adil yang merata. Siapa aja yang kena hukum, mestinya dihukum. Ya, itu adil yang keempat. Amnun. Amnun, Amnun, keamanan yang merata. Jangan yang ono diamanin, yang ini kagak. Sama-sama, kita sama-sama rakyat. Yang ono dia kasih keamanan, ini kagak. Ya. Yang ono diamanin, yang ini enggak. Itu enggak. Kelima. Khosbun kemakmuran. Darin artinya memuter. Jadi ekonomi bukan utak-utak di atas saja. Yang kaya mungkin kaya. Butuh duit banyak. Cuma muter di mana? Di atas banyakan. Jadi dia rasanya aman. Karena hidupnya aman, tenteram. Dia nggak mau berubah. Kalau yang hidupnya susah, serba susah, pengen berubah. Jadi perubahan, gitu. Yang atas banyakan nggak pengen berubah, banyak. Kalau yang bawah banyakan pengen perubahan. Jadi khosbun darin. Darro ya duru jadi muter. Kemakmuran yang ada lagi khosbun ya. Kalau ada am, di sini bahasanya ditukar. Ada khosbun am. Kalau merata banget sih gak bisa ya. Ya. Kalau dihilangin sama kita mengentaskan kemiskinan, menghilangkan, miskin dihilangin, dunia rusak juga. Kalau miskin dihilangin, kalau dikurangin bisa. Kalau dihilangin, siapa yang disuruh-suruh? Karena orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Guru butuh sama murid butuh sama guru. Kalau udah pada pintar semua, siapa yang mau diajarin? Ya. Jadi itu bukan mestinya merata, kesuburan itu makmuran merata sama kayanya, bukan. Ya. Yang terakhir, amalun fasih. Ente mau jadi presiden, mau jadi capres, rencana ente apaan aja, gue dengerin sini, begitu. Harus punya cita-cita yang luas ke depan. Visi dan misi. Suruh ngomong, lari, mana sih? Iya, gue dengar coba. Itu. Ini bisa jadi baik dunia kalau ada sittati asya'a. Jadi ma itu lebih dunia sittatu asya'. Supaya muntazimah, multaimah. Ngomong begini ya kata, khilafah ini mah. Kita mau namain apa kayak emang agama nyuruhnya begini. Sumbernya dari saat begini, namain apa kita? Ente kata khilafah, ente yang namain kan emang nggak bilang ngomong khilafah sih. Khilafah udah selesai, istilah khilafah udah selesai, dijabat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama Hasan bin Ali. Itu 30 tahun. Kata Nabi, al khilafatu ba'di salasuna aman. Khilafah setelah aku cuma 30 tahun. Setelah itu yasiru mulukan adudon, itu baru penguasa-penguasa yang gigit geraham. Gigit maksudnya susah banget ngurusin manusia, susah ngurusin rakyat. Setelah itu Nabi jadi khairukum qarni, sebaik-baik masa aku kata Nabi.
Summal lazinahum. Kemudian yang mengiringi khairukum qarni itu yang mananya 100 tahun, 100 tahun, 300 tahun. Semuanya susah. Kata Nabi apa lagi? Khilafatu ba'di salah sunnah aman. 30 tahun setelah aku, udah. Siapa yang jadi penguasa itu ribet, sulit, picik, siapapun presidennya. Tetap mengalami kesulitan. Jadi masa Nabi paling bagus, terus masa Abu Bakar. Abu Bakar udah kurang bagus, ya. Umar kurangan lagi, Utsman udah kurangan lagi, Ali udah kurangan lagi. Hasan bin Ali enggak setengah tahun dia, karena udah diserang sama kelompok Muawiyah, ya. Sampai perang bersaudara. Ya. Saya kira ini nggak cukup syarat. Presiden kita yang pertama juga nggak cukup syarat. Presiden pertama siapa? Soekarno. Itu kalau menurut fikih ya nggak cukup syarat lah. Ya. Tapi kapan dijadiin? Namanya waliul amri doruri bis syaukah. Waliul amri doruri bis syaukah. Udah dijadiin aja. Kalau nggak ada pemimpin itu lebih kacau daripada ada pemimpin walaupun ada zolimnya. Pemimpin tapi zolim itu lebih bagus, mesti ada daripada nggak ada pemimpin sama sekali. Jadi memang nggak cukup syarat. Seperti saya ditanya dulu, Gus Dur sah nggak menjadi presiden menurut fikih? Sah menurut negara, saya bilang enggak sah menurut fikih. Karena syarat presiden itu salamatul hawas, selamat panca indera. Saya jawab di Sukabumi dulu, di pesantren Al-Masturiyah. Sah menurut syara, menurut negara, tapi sah tidak menurut fikih. Coba jadi fikih. Fikul Islamu adilatu. Saya ajak Haji Khairuddin suruh nyari. Waktu itu. Jawabannya yang enggak sah menurut fikih cuma saya doang sama Jogja. Yang lain sah semua. Sehingga yang mendemo atau melengsarkan presiden maka halal darahnya. Waktu itu ada Said Agil Munawwar. Oh enggak cukup sampai sini, kita terusin nanti di Cilegon. Jadi yang bilang sah ya itu waliul amri doruri bis syauka, udah. Kurang-kurang syarat dikit udah jadi ya. Yang kurangnya banyakan jangan ya. Maka kata Abdullah bin Salam, iza ta'azzaratil adalah fil a'imma wal hukam qaddamna aqallahum fiskon. Apabila iza ta'azzaratil adalah, apabila uzur mencari keadilan di dalam fil a'immah, di dalam mencari pemimpin wal hukam, ya juga pemimpin juga hakim-hakim. Qaddamna, kami utamain aqallahum, yang kami pilih yang paling sedikit piskon, yang sedikit maksiatnya, sedikit korupsinya, yang sedikit salahnya. Jangan nggak dipilih tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya semua nggak ada yang adil. Jangan pilih tiga-tiganya, pilih satu aja. Jangan pilih tiga-tiganya, pilih satu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim al-azim sultanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina muallimina wa liman awsana bidu'a liman ahsana ilaina liman asa alaina zul huquq alaina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tasaddiqin tasaddiqat fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa ahlikil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliya'ak wa yukazzibuna rusulak. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ada undangan ini di sana di Monas juga. Ya. Doa untuk keselamatan NKRI. Ya, Allahumma ij'al baldatana hazihi Indonesia baldatan aminah mutmainnah wa saira buldanil muslimin ajmain. Juga untuk kemenangan Palestina. Jadi munajat kubro. Karena doa rame-rame itu lebih afdol. Doa 40 orang itu yakumu maqamal wali, itu sepertinya ada doa wali. Apalagi kalau banyak orang. Jadi silakan kalau mau berangkat pada waktu. Yang kagak berangkat dalilnya doa bi zohril ghaib mustajabah. Doa orang kagak pada tahu gue doain itu mustajabah. Apa imam males, wa imam memang punya kerepotan ya. Ya kita walaupun barangkali ada yang gak pergi ya kita udah doa sih. Ya doa. Doa bi zohril ghaib artinya doa orang nggak tahu yang kita doain itu mustajabah. Tapi jangan dalil itu lantas ente mau pergi ke sono kagak jadi. Jangan. Pergi aja. Ya. Doa bi zohril ghaib mustajabah. Jadi yang datang jangan mencela yang nggak datang, yang nggak datang ya jangan mencela yang datang. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.